Jamu. Tuh, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan apa aja sih penanganan material. Oke, di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Michael Raihan. Yang kedua ada Alexandro, dan yang ketiga itu adalah Agus Rizky Sumarti. Oke, material handling. Material handling itu mempunyai artian sebagai penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang sesuai dalam kondisi tepat, waktu, dan biaya dengan menggunakan metode yang benar. Jadi material handling juga itu merupakan suatu proses pemindahan, perlindungan, penyimpanan, serta pengendalian material dalam suatu proses produksi atau distribusi. Dan tujuan dari sistem material handling itu lebih memfokuskan membahas mengenai motion, time, quantity, dan juga space. Di mana tujuan dari sistem ini memastikan bahwa material dapat bergerak dengan efisien dari satu titik ke titik lainnya di dalam fasilitas dengan mengurangi biaya produksi. Dan juga ada tujuan yang lain, yaitu menjaga atau mengembangkan kualitas produk. Itu juga bisa mengurangi kerusakan, memberikan perlindungan pada material. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan juga mengembangkan kondisi kerja. Tiga, ada meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. Yang kelima, mengurangi bobot mati dan juga sebagai pengawasan persediaan. Selanjutnya penyusunan layout akan dipresentasikan oleh Aldo Alexander. Silakan. Terima kasih atas kesempatan bintang. Di sini saya izin menjelaskan tentang penyusunan layout menurut proses atau layout by proses. Jadi layout itu direncanakan untuk mendapat interrelasi dari fasilitas, tenaga, kerja, dan material yang seefisien mungkin. Dan dengan hal ini terdapat penyusunan layout menurut proses. Dalam layout ini, semua mesin atau proses yang sejenis dikelompokkan menjadi satu tempat. Nah, jadi di sini ada kelebihan layout by proses. Yang pertama itu ada pemakaian mesin-mesin dapat direncanakan dengan lebih baik. Dengan demikian, biaya investasi akan menjadi rendah. Yang kedua, ada fleksibel terhadap perubahan produk dan dengan mudah dapat diubah urutannya. Yang ketiga, mudah menjaga kontinuitas produksinya bila ada kerusakan mesin, kekurangan bahan, pekerja tidak masuk, dan sebagainya. 4. Mendorong pekerja untuk produksi lebih banyak. Dan sini pun ada kelemahannya juga. Yang pertama itu ada perencanaan dan penjadwalan produksi menjadi lebih rumit, lalu memerlukan pemindahan barang lebih banyak, memungkinkan akan terjadi penumpuknya barang setengah jadi. Yang ketiga, ada memerlukan tenaga kerja yang terlatih untuk macam-macam pekerjaan. Yang keempat, ada waktu pembuatan produk relatif lama. Lalu selanjutnya, jenis peralatan material handling yang digunakan pada PT Daytona. Yang pertama itu ada conveyor. Conveyor merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan material secara kontinu dengan jalur yang tetap. Terdapat beberapa tipe conveyor yang biasa dipergunakan, antara lain belt conveyor, roller conveyor, screw conveyor, dan lain-lain. Yang kedua ada cranch and hoist. Cranch atau derek dan hoist kerekan adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan beban secara terputus-putus dengan area yang terbatas. Terdapat beberapa tipe cranch dan hoist, antara lain jeep crane, bridge crane, gantry crane, tower crane, stacker crane, dan sebagainya. Yang ketiga ada trucks. Trucks yang digerakkan tangan atau mesin dapat memindahkan material dengan berbagai macam jalur yang ada. Yang termasuk dalam kelompok truck adalah forklift trucks, hand trucks, box trucks, automated skewed vehicle, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada pun prinsip material handling yang akan dijelaskan oleh Agus Rizky. Silahkan. Baik, untuk prinsip material handling itu terdiri dari 11. Yang pertama itu planning principle.
Jadi itu perencanaan merupakan aktivitas yang harus didefinisikan sebelum implementasi tata letak baru yang dirancang. Jadi itu perencanaan ini tuh dari material handling mendefinisikan mengenai material apa dan menggerakkan kapan dan di mana. Kedua hal tersebut akan menentukan metode yang digunakan, bagaimana dan siapa. Perencanaan itu tuh mengenai material yang harus mencerminkan tujuan strategis, organisasi, serta kebutuhan yang lebih mendesak. Mendokumentasikan pada metode dan masalah fisik, kendala ekonomi, kebutuhan masa depan untuk memfokuskan pada tujuan material handling. Yang kedua, standardization principle. Standar ini tuh berarti berkurangnya variasi dan kostumisasi dalam metode dan peralatan yang digunakan. Salah satu contohnya yaitu dalam proses perencanaan harus memilih metode yang peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas di dalam berbagai operasi dan atau bersifat fleksibilitas dan modularitas. Yang ketiga, work principle. Ukuran kerja adalah penanganan aliran material, volume, berat, atau penghitung waktu per unit, dikalikan dengan jarak perpindahan. Konsep ini tuh yang digunakan yaitu menyederhanakan proses dengan mengurangi, menggabungkan, memperpendek, atau menghilangkan tanpa mengorbankan produktivitas dan level service yang dibutuhkan untuk melakukan operasi. Kemudian yang keempat, ergonomic principle. Ergonomi ini itu adalah ilmu yang digunakan untuk menyesuaikan ikon pekerjaan atau kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan dari pekerja. Contohnya itu seperti yaitu penanganan bahan pada tempat kerja dan peralatan yang digunakan untuk membantu dalam pekerjaan harus dirancang dengan baik sehingga dapat meningkatkan keamanan dari pekerja peralatan kerja. Kemudian selanjutnya yang keenam, yang kelima yaitu unit load principle. Unit load merupakan suatu yang bisa disimpan atau dipindahkan dalam satu entitas dengan sekali pemindahan atau angkut, seperti kontainer, pallet, atau tote namun. Namun tanpa mempertimbangkan masing-masing item yang menjadi beban tersebut. Kemudian yang keenam, sistem principle. Suatu sistem adalah kumpulan interaksi dalam proses produksi dan saling terkait membentuk suatu kesatuan yang utuh. Arus informasi dan aliran material harus diintegrasikan dan diseimbangkan dalam setiap kegiatan proses produksi. Salah satunya itu adalah persyaratan pelanggan yaitu mengenai kualitas dan pengiriman tepat waktu yang harus dipenuhi. Kemudian automation principle. Penanganan bahan operasi harus termekanik atau otomatis yang mana layak untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan respon dari sistem produksi, meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas. Semua item itu diharapkan akan ditangani otomatis dan harus memiliki fitur yang mengakomodasi mekanik dan penanganan otomatis. Kemudian selanjutnya, environmental principle. Kesadaran lingkungan yaitu keinginan untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya alam dan untuk memprediksi dan menghilangkan kemungkinan efek negatif pada kegiatan keseharian terhadap lingkungan pada pabrik tersebut.
Konsepnya itu seperti mendesain sistem sesuai dengan fungsinya dan kesesuaiannya dengan lingkungan. Kemudian space utilization principle. Ruang dalam handling dapat dilihat dengan sisi 3 dimensi yang tergambarkan secara kubik. Di suatu area kerja yang tidak beraturan, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah ruang dan lorong yang kosong, pengaturan tata letak daerah, penyimpanan dan jalur transportasi material. Kemudian selanjutnya, life cycle cost principle. Life scale cost mencakup semua arus kas yang ada antara waktu berbiaya, yaitu pada periode awal yang dihabiskan untuk perancangan atau pengadaan peralatan baru, atau untuk melakukan metode baru hingga pergantian peralatan. Kemudian selanjutnya unit load. Unit load itu menjelaskan bahwa material sebaliknya ditangani dengan segala sesuatu yang paling efisien. Unit load ini tuh memberikan pemahaman mengenai maksimal jumlah unit dari produk yang diangkut atau dibawa secara teknis, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah perpindahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebuah pertanyaan logika yang tepat untuk unit load principle ialah what is the right size for a package of or load? Selanjutnya, Oke, jadi itu adalah suatu prinsip. Jadi apa sih hubungan antara material handling dengan tata letak? Jadi dilihat dari sudut pandang produksi, ini didefinisikan sebagai suatu susunan fasilitas produksi ini untuk memperoleh efisiensi pada suatu produksi, mana perancangan tata letak juga harus menjamin kelancaran aliran bahan-bahan, menyimpan bahan, baik bahan baku, bahan setengah jadi maupun produk jadi. Jadi perancangan sistem fasilitas ini atau perancangan tata letak dan juga perancangan material handling itu pada dasarnya mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi sering terjadi bahwa perancangan tata letak dengan material handling ini dilakukan terlebih dahulu, di mana sedangkan perancangan sistem fasilitas ini itu menyesuaikan dengan tata letak yang telah dirancang. Jadi perancangan tata letak diusahakan sefleksibel mungkin, di mana salah satu tolak ukur dalam menjadi sebuah tata letak yang efisien adalah tata letak yang mampu meminimalisasikan material handling yang disusun oleh perbandingan lurus antara jarak antar mesin, aktivitas, dan juga frekuensi perpindahan materialnya. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan material handling yang akan menggabungkan antara tata letak dan exiting dan juga usulan nantinya. Jadi berapa eratnya hubungan antara material handling dengan tata letak ini. Oke, cukup sekian. Semoga materi presentasi yang kelompok kami bawakan hari ini bisa menjadikan khasiat atau manfaat ke depannya. Terima kasih.